Terus ancamannya sampai berupa apa, Bang? Ya didatengin rumahnya sampai ada yang mention rumahmu di depan ini kan. Bener di depan ini gitu. Akhirnya aku hapus. Sebenarnya aku hapus bukan karena akunya, tapi kayak aku masih punya keluarga dan aku takut ini kan keluarga yang berimbas, kena. ya. Karena aku kan di Jakarta waktu itu kalau nggak salah. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di program olahraga terbaik di Indonesia, di mana selalu lebih bagus daripada jebret, regista, box to box, Gak usah disebut-sebut. Gak apa-apa. Jangan nyari-nyari biar musuh. mereka tahu. Regista belum punya ini kan? Udah 100. Oh, tapi belum dikirim. Iya. Kita duluan. Udah. Oke, dan terima kasih acara ini disponsori oleh selalu saja Riors. The best apparel of Indonesia. Wih, keren Riors. Ya, yang lain-lain. Tolong ya Timnas mulai pakai Riors saja. Ya. 6 setnya udah pernah sih dulu. Udah name setnya doang? 6 set dulu bukan udah sponsor belum. harus sponsor bajunya. Karena baju ini enak dipakai gitu. Timnas lebih punya skill dan tidak star syndrome. Hari ini kita kedatangan siapa, Coach? Kita sudah mulai kehilangan bintang tamu ini ya. Yang ganteng. Kita mulai kehilangan bintang tamu yang ganteng. Kita mulai mengundang dari alam lain. Karena kita akan kedatangan siapa hari ini? Kita kedatangan siluman daun palem. Benedictivity. Tidak usah tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan. Tidak usah disambut orang ini. Kamu kenapa? Kamu anti orang Jawa? Ya. Orang Jawa. Anda kan Batak. Jawa kan PSS, aku Sleman dari Jogja. Lah itu dukungan klub bola Anda sama kayak kecil aku dukung Persikota. Aku lahirnya di mes PSS langsung. Ya elah. Aku kan anak sosok nggak jadi. Apa? Jadi dari Jogja nih kita. Perkenalan aja ya. Saya udah. Benny dari organisasi mana? Aku dari PSSI Perjuangan. PSSI Perjuangan. Oh, mau bikin IPL Anda ya? Iya. Oh, bikin IPL. Oh, di bawahnya Pak Arifin Panegoro. Iya, saya mau tanya nih kepada saudara Benny. Terkait tweetnya Popon gimana? Kan itu gak ada bola-bolanya, Mat. Soal feminisme. Gak ada bola-bolanya. Kita harus... Popon kan suka bola. Iya, tapi kan di tweet itu gak ada bahas bolanya sama sekali. Dan feminis juga. Feminis kan tidak... Oh, feminis gak boleh. Perempuan gak boleh suka bola. Ada timnas putri loh. Jangan, nanti kayak pemain bola yang dihujat itu. Siapa? Ada kan pemain bola Inggris legend yang dia ngomongin agak seksis tuh. Oh iya. Dihujat. Tahu. Terus disindir kalau yang bikin yang bawa piala Inggris tuh justru perempuannya. Tim sepak bola wanitanya kan kemarin diajari itu. Jadi gimana nih masalah feminisme? Apakah berlebihan? Ini Popon atau Popon yang salah nih? Mat, ini kan ngomongin bola. Tweet itu tidak ada bola. Tapi menurutku sih Popon berlebihan sih. Kita undang Anda ke sini tuh bayar. Iya. Jadi terserah kita mau bahas apa di sini. Ya. Kamu udah nanggepin tweet Popon? Enggak. Saya gak pernah ngerti soal gitu-gitu. Anda kan lebih paham. Tapi lucu sih curhatnya. Siapa? Curhatnya siapa? Dia kan diserang kan, terus curhat gitu lucu. Kayak bukan Popon. Oh. Popon kan mentalnya kuat. Berarti kan. Anda ya menyerang Popon juga dengan tweet seperti itu? Enggak. Cuman aku nge-retweet tweetnya Ko Ernest aja. Yang nyerang Popon. Jadi enggak. Jadi makanya Anda bikin tweet enaknya tinggal retweet doang. Oh gitu. Enggak, Mat, aku mah netral aku. Kan temanku semua itu. Oh, karena gak suka feminis juga. Ini bisa di-cut dulu. Mat, jangan sampai kamu nge-tweet curhat ini acara nggak jadi nih gara-gara kamu ngomongin feminis juga nih. Enggak, acara ini tidak ada hubungan apa-apa. Kita udah bayar lunas semua ya. Sudah. Jadi kamu harus menjawab semua pertanyaan. Semua pertanyaan. Siap. Bagaimana tentang kejadian perampokan salah satu pemain PSS? Si Valente. Ya, rumahnya ada harta-harta bendanya di. Lucu juga ya. Tapi kenapa pas pertandingan lawan Persebaya ya? Kayak ada bertepatan. Wah. Enggak, maksudnya tuh lawan Persebaya jadi si Valente meninggalkan rumah, maksudnya gitu. Jadi rumahnya kosong. Dia mau lawan Persikabo, Persibolong-bolong Wondo, Persmin Minahasa, tetap dia meninggalkan rumah untuk ke lapangan. Iya, tapi kalau itu menurutku sih mungkin karena dia pemain luar negeri, jadi kayak di luar negeri itu udah biasa rumah ditinggal terus mungkin nggak dicek. Tapi kan banyak pemain asing di PSS Sleman dulu juga banyak. Kok baru ini kejadian? Maksudnya gimana Anda?
Mungkin karena apa ya udah di riset sih menurutku. Jadi kan Sama siapa? kebetulan yang rampok kan saya. Oke, The Valente sudah jelas ya. Tapi itu lucu juga ya, maksudnya rumahnya kan pasti di Sleman ya. Terus itu di Anda tahu rumahnya? Ada. Aku kan lumayan deket kan sama si Valente. Ya. Enggak, ini ngecuk loh. Deket kan gak gini. Oh, iya. Harusnya di TikTok. Iya, makanya aku ya itu ya ini ajari. Sebagai warga asli Kulon Progo, Nah, kenapa memilih untuk mendukung PSS? Kan ada Persikulon. Bukan Persikulon. Enggak cuma diambil depannya doang. Apa? Klub di Kulon Progo. Persipura juga jadinya Persijap nanti. Oh kalau iya. Persijapura. Ya, Jap kan udah dipakai Jepara. Makanya kan. Iya apa? Kenapa ya? Klub Kan, di iya. di Kulon Progo. ada PSIM, ada Persiba Bantul. Kenapa? Itu ceritanya panjang sih. Jadi karena PSS lebih bagus dari Persikup aja. Karena lebih bagus jadi mending milih PSS kan. Oh. Sebenarnya awalnya gitu, waktu kecil kan kayak sepak bola di Kulon Progo ini emang nggak terlalu maju, nggak terlalu diurusin gitu. Ya. Bahkan Yang diurusin bandara. Iya. Oh, iya. Mas jangan kesana sih Mas. Kamu pengen melawan pemerintah terus kayaknya di mana-mana. Nanya Lah, orang bandara. nanya ini perbedaan kenapa nggak di ini? Apa karena bangun yang lain gitu-gitu? Ya mungkin nggak terlalu nggak terlalu fokus ke sepak bola kan. Oh ya. Tapi Benny sendiri dukung pembangunan bandara di sana. Bukan saya. Masih sedarah ya? Kalian masih sedarah ya? Beda. Papua Sunda, beda. Ini aku boleh kontak manajer nggak? Kayaknya kan belum ditransfer ya. Jadi ini cabut masih bisa kan? Adit kayaknya udah bilang terserah kalian. Terserah ya. Jadi aman di sini. Kenapa ngeri ya? Tapi ada bandara deket sih sama rumah. Oh jadi dukung. Ada pembangunan bandara. Pas pembangunan enggak. Pas sudah jadi iya. Oh iya. Jadi gimana? Kok bisa suka PSS Sleman? Ya itu waktu kecil tuh sebenarnya dari abangku. Abangku suka PSS. Terus kayak bikin kalau zaman dulu tuh laskar. Oke. Laskar biasanya laskar apa gitu sendiri-sendiri gitu. Misal di bawah Slemania kalau dulu kan. Iya. Terus yang ikut aja biasa dari SMP oh PSS Sleman tapi nggak pernah ke stadion karena lumayan jauh kan. SMP itu kan aku di Kulon Progo, terus ya udah ada pemain dari Kulon Progo juga kebetulan. Siapa? Muhammad Eksan. MXan. Iya. Itu kayaknya kalau nggak salah sekarang masih top scorer PSS. Iya, top score betul. Sayap kiri bukan ya? Bukan striker dia. Striker ya? Bisa ke kiri juga ya kayak Jana Lehwan gitu lah. mulai dari- Topas kan bisa main di semua Beda, posisi. Topas mas sayap. Topas Pamungkas kan. Tapi pernah dia ditaruh di striker. Topas itu legend futsal apa bola sih? Futsal. Futsal tapi akhirnya main ke PSIM kan waktu itu. Iya. Dia juara AFF juga kan futsal Iya. Topas tuh. Iya. Awal-awal kan. Iya. Itu. Jadi MXan orang situ. MXan malah deket banget rumahnya itu bahkan ibunya itu jualan ayam goreng dan itu langganan dari sekitar situ. Kita gitu, nggak perlu tahu profesi ibunya. Tolong saudara Benny. Kita nggak perlu tahu profesi ibunya apa. Kita tak pengen tahu. Rumahnya dekat sama Anda. Alasanku suka apa? Iya, gitu. maksudnya kenapa Eksan. MXan ini? Apakah rumahnya tetangga tuh sebelahan atau gimana? Nggak perlu sampai ke profesi. Ayam goreng nggak perlu. Tapi enak itu mas, soalnya kan itu jenis ayam goreng yang manis, yang nggak kayak biasanya. Namanya Bu Suharti. Bu Hartin apa Suhartin lupa itu. Langganan dari aku SD. Ibuku tuh sering beli waktu pagi mat. Jadi pagi-pagi gitu buat sarapan. Itu enak banget. Harganya lumayan lah waktu itu. Kenapa sampai ke harga kan anjing dia orang. Tapi itu ada kedekatan itu juga kan. MX-an gitu. Oke. Jadi tahunya itu kapan? Tahunya pas sudah Bang Benny Iya. suka PSS, terus cek pemain PSS, ternyata ada tetangga yang sering tiap pagi ayam ibunya dimakan nih. Iya, iya. Itu berarti zaman siapa aja yang pertama kali Mas Benny? Zaman Deka yang gitu-gitu, Iya, Marcelo Braga. Deka. Paling terkenal Deka mungkin awalnya aku agak lupa tapi paling terkenal tuh era Deka, Marcelo Braga, Anderson da Silva. Yang hampir juara ya. Nomor 2 kayaknya ya. 3 apa kalau masalah? 2 apa 3. Terus dulu Bang tuh Mandiri ya? Iya. Bang Mandiri ya? Bang Mandiri apa udah Bang jarang Mandiri, ya? Bang Mandiri kayaknya. Oke. Terus dulu ada kayak berita lucu tuh kayak PSS tuh nggak mau juara karena mereka nggak punya biaya ke Liga Champions AFC, Asia, Champions, iya kan. betul, iya. Dulu ada berita itu tapi nggak tahu bener atau enggak. Jadi kayak akhir-akhir tuh ngalah gitu atau gimana. Benar apa enggak kira-kira? Karena secara kekuatan kuat sih saat itu. Iya kuat dan kayak pemain-pemainnya tuh nggak ada yang terkenal kan.
Pemain asingnya tuh baru. Terus pemain lokalnya juga dulu ada Emansori bukan ya? Udah belum ya? Emansori udah. Emansori Liga Jarum. Makanya kalau Liga Bank Mandiri. Kahudi Wahyu apa? Kahudi Suitapata. Suitapata setelah dari Persib ya. Iya. Itu hampir juara. Jadi gosipnya kan di saat-saat mau penentuan juara tuh. Mengalah. Ditanya ya bahwa ini kalau juara siap gak buat ke Liga Champions. Terus stadionnya udah siap dan segala macam. Kayaknya satu itu belum siap gitu. Stadionnya gak siap sama sekali tuh Tridadi kan waktu itu. Tridadi ya, belum Maguwo ya. Belum. Maguwo setelah gempa 2006 ya. Iya setelah gempa. Itu kan apa, jangan deh bahaya. Apa? Gak jadi. Ini orang aneh banget loh. Ada yang namanya editor. Iya. Dan kita memang sengaja di sini editor biar bekerja. Makanya lepaskan aja. Itu Maguwo kan dibangun dari reruntuhan gempa. Iya gak apa-apa, emang gak apa-apa. Enggak itu bahaya, jangan Mat. Gempa itu kan ngeri. Jangan. Itu 2003 berarti mulai suka. Sekitar segitu. Mungkin sekitar itu ya. Sekitar itu. Eksan agak mendekati akhir waktu itu kayaknya ya. Eksan. 2003. Tapi sebelum PSS Sleman sebenarnya udah ngikutin bola apa baru ini? Udah kayaknya. Sleman kan 2003 berarti itu. Ya. Aku dari 98 Mat. Udah nonton Piala Dunia? Iya, aku kan ke Perancis waktu itu kan 98. Gak percaya sih. Gak percaya. Ya memang gak percaya lah. Aku ngikutin itu dan suka Brasil. Kebetulan waktu itu Ronaldo masih di Inter kan. Aku suka Inter. Ronaldo botak. Apa? Iya. Ronaldo botak. Body shaming itu gak boleh kayak gitu. Mas. Orang dia yang potong rambutnya sendiri kok body shaming. Kecuali penyakit rambutnya tumbuh. Iya. Penyakit apa Mat? Rambut tumbuh. Oh, rambut tumbuh. Iya maksudnya kecuali ya. Apa sih? Ini tapi gue seneng nih kalau begini caranya. Enggak. Saling menjebak. Bisa siram gak ini? Berarti Piala Dunia pertamanya 98. 98 itu sebenarnya masih 8 tahun tapi aku inget banget kayak Kroasia juara 3 ya Kroasia. Davor Šuker gitu. Kok 8 tahun Anda kelahiran 90? 90. Oh 90 Januari. Ya. Enggak perlu aku hormatin sih. Tua kamu ya Mas? Enggak lah. Aku 92. Masih perlu lah. Hah? Masih perlu kan tua anakku. Kalau lewat dawar itu kalau 4 tahun. Baru lewat dawar. Tapi gue selalu salut buat orang-orang yang sukanya tuh klub lokal juga suka gitu. Karena kan jarang ya. Yang suka klub lokal biasanya taunya luar negeri dulu. Terus luar negeri terus ke lokal gak peduli. Kalau ini kan sampai tahu MX-an itu berarti udah lumayan advance. Iya, betul-betul mengikutinya tuh kapan tuh? PSS Sleman yang betul tahu semua pemainnya datang ke stadion. Kalau datang ke stadion malah pas kuliah, Mat. Pas Pertama di Jogja. kali pas di Jogja karena emang nggak mampu kan, keluarga nggak mampu gitu. Jadi kayak nonton TV tapi baca bola dari kayak gitu, tabloid bola gitu. Itu baru ngikutin full ya? Iya ngikutin full tapi datang ke stadion ya itu tadi pas kuliah di Jogja. Kalau ngikutinnya maksudnya pemain-pemainnya siapa aja? Kalau yang zaman MX kan cuma 1-2 tuh. Dari itu karena bapakku kebetulan kan suka bola juga. Jadi dia dukung Juve kan? Milan. Oh. Abangku Juve. Oh iya abang yang Juve Bapak ya. Milan, aku Inter. Tapi satu keluarga suka Arsenal. Karena bapak. Jadi ada penyatunya ini kan. Pemicunya suka Inter apa? Ronaldo waktu itu kalau nggak salah Ronaldo. Nah katanya suka Brazil karena Ronaldo. Sekarang kebalik lagi nih suka Inter karena Ronaldo. Ya gimana? Maksudnya suka siapa dulu nih? Suka Inter. Terus ada Ronaldo. Terus jadi suka Ronaldo. Gara-gara suka Ronaldo waktu itu jadi suka Inter. Hah? Siapa yang ngundang saya ini? Tapi kayaknya asal nonton aja, ya itu ada Inter, ada Ronaldo, ada Zanetti. Jadi waktu itu langsung suka, jatuh cinta gitu aja. Itu adalah tim yang di bawah bayang-bayang Juve terus. Iya. 97, Hector Cooper ya? 99. Bukan Hector Cooper. Bahkan tahun 2000-an aku tuh sempet kayak masku kan Juve kan, terus juara terus kayak pindah apa ya kayaknya kayak pemainnya tuh bagus-bagus kan dulu duet Pipo sama Del Piero kan. Iya. Itu nyenengin banget mainnya memang gitu tapi aduh gimana ya pindah apa ya gitu. Makanya apa? Akhirnya si Juventus divonis itu Calciopoli, lu setuju gak? Oh mampus langsung. Walaupun Mamat masih denial ya, masih enggak ini enggak. Orang itu udah ada sidangnya, buka aja sidangnya. Tapi kan gak di... Lah Bogi kan udah dicabut. Banding menang gak? Lah udah dicabut. Gelarnya dibalikin gak?
tidak diambil dari Inter kan? Enggak, gelarnya dibalikin enggak? Anda baca aja sidangnya. Pokoknya Serie A itu harus membayar ke Juve 300 juta euro. Tapi gelarnya dibalikin enggak? Lah tidak dibalikin. Lah kok nggak dibalikin? Harusnya dibalikin dong. Dianggap sama pengadilan clear, kosong. Juve nggak salah. Iya. Iya, tapi kenapa gelarnya nggak dibalikin? Loh, gelar itu ini makanya Juve nuntut karena gelarnya tidak dibalikin. Juve menuntut 300 juta euro. Makanya itu damainya antara Juve dengan Serie A adalah ketika timnas Inggris lawan Itali dan akhirnya sebagai permintaan maaf dipakailah stadion Juventus Stadium itu jadi damai. Enggak, itu berita. Luciano Moggi dicabut kok. Ini berita kamu ngambil dari website. Baca sidangnya itu bisa dibaca. Enggak. Baca sidangnya. Itu di apa? Berita websitenya KKB kamu nonton? Enggak ada itu. Baca aja. Tapi menurut misal nih gelarnya nggak dibalikin diganti duit, aneh nggak? Emang nggak dibalikin? Nah. Gelarnya nggak diganti duit kan, ganti rugi. Tapi kan nggak di ini juga, nggak dikasih ke siapa-siapa juga. Jadi gelar itu kosong. Iya. Nggak ke Inter juga. Gelarnya kan ke Inter. Yang 2005, 2006 bukannya ke Inter ya? 2006-nya kan kosong. Ya berarti dibalikin ke Juve aja dong. Kan itu punya Juve. Ya ini tidak bisa karena saksi kuncinya itu mati. Sebelum sidang, kepala Telkom Itali dia yang tahu sebenarnya kasus ini, tapi sebelum sidang dia mati. Berarti belum tentu Juve nggak bersalah, berarti bisa Moggi bersalah. udah dicabut, seumur hidupnya itu udah dicabut. Enggak. Menurutku kalau gelarnya belum dibalikin sih belum sah ya. Iya nggak Mas, setuju nggak? Iya nggak? Ya gimana sih? Enggak. Maksudnya gini, Juve dianggap nggak bersalah. Gini aja, tapi gelar dibalikin, tapi minta ganti rugi duit. Aneh banget itu, Baca Mat. sidangnya aja. Ini hasil sidang bukan saya. Nggak masuk akal sih menurutku. Loh, kalau ini penentunya Mas aja. Masuk akal nggak? Coba tanya. Silakan. Coba. Nggak tahu. Look. Juventus ini berarti ya? Enggak, Liverpool. Liverpool. Oh nggak suka Italia? Hah? Nggak suka Italia? Suka semua dia. Liga Prancis saya Troyes sukanya. Tahu aku Troyes. Aku nggak tahu gelarnya nggak dibalikin diganti uang itu. Bener. Aku Tuntutan Juve waktu itu 300 juta euro yang harus dibalikin Liga kepada Juve Gelarnya untuk tidak mengganti semua kerugian turun ke Serie B. Ya kalau sekarang begini, misalnya gelar balik, ya status Serie B-nya tetap orang harus dicabut juga dong. status Serie B-nya. Juara Serie B. Iya, ya, harus dicabut juga dong. Maksudnya dalam 1 tahun yang sama dia ada turun ke Serie B. Ini sejarahnya ribet memang. Iya, Enggak masuk akal. Kalau gelar kan sebelum turun ke Serie B. Turun ke Serie B itu gampang kan? Gini, ketika gelarnya dibalikin, nggak harus turun Serie B. Itu harus turun dong. Harusnya nggak harus. Harusnya harus. Orang karena dia juara. Iya. Tapi ada klub bisa bangkrut. Juara pun bisa bangkrut. Jadi klub bangkrut itu bisa didegradasikan kan? Iya, tapi kan ini udah 10 tahun kemudian. Menurutku nggak nyambung. Juara pun bisa degradasi, nggak apa-apa. Menurutku tinggal dibalikin aja gelarnya. Jadi nggak masuk, nggak nyambung. Gini, 2006 dia juara Liga Italia, tapi 2007 dia juara Serie B. Lo gimana? Nggak apa-apa. Menurutku nggak apa-apa. Ya memang sejarahnya gitu kan. Makanya ribet. Kayaknya saksi kuncinya tuh mati. Tapi atas semua tuduhannya sudah dicabut. Baca aja sidangnya. Makanya saya bilang saya nggak siapa-siapa. Ini memang lingkaran setan. Moratti juga, ini juga. Ya kita tahu semua lah. Kalau menurutku kalau belum dibalikin nggak sah sih kalau. Lah Moratti kenapa buru-buru jual Inter aja? Apa? Kenapa buru-buru jual Inter? Lah butuh duit? Kenapa? Mau beli. Ya kenapa buru-buru semua? Orang itu semua terlibat dalam situ. Enggak, itu asumsimu aja. Benny ini enggak salah satu yang setuju ketika Erick Thohir datang ke Inter enggak? Maksudnya senang gitu. Nah, ada orang iya, Indonesia. ada orang Indonesia. Aku ke orang Indonesia. Anda lokal pride kan? Enggak lokal pride sih. Enggak lokal pride. Aku asal ngurusinya bener aja aku suka. Udah gitu aja kayak orang Indonesia. Makanya enggak ngefek ke aku juga kan. Misal aku lebih gampang ke San Siro gitu baru. Tapi kalau cuman orang Indonesia ya biasa aja. Biasa aja terus kayak ternyata kaya juga ya gitu doang kalau aku sih. Tapi dukung Erick Thohir nggak? Selama prestasinya oke sih dukung. Kayaknya fine aja sih prestasinya waktu itu sih. Enggak yang jelek banget ya, cuman tidak perlu dipertanyakan ya dana beli Internya dari mana gitu. Next. Lawan terus, pemerintah lawan. Ini pertanyaan loh. Kok jadinya pernyataan? Pertanyaan ke Anda. Maksudnya sebagai orang Indonesia, ada orang Indonesia yang beli, entah mau Erick Thohir mau siapa aja gitu. Ketika beli klub kan mahal gitu kan. Gak ada. Tapi sebenarnya kalau ngundang Erick Thohir terus kita ngobrolin waktu Inter. Saya akan tanya itu. Ke situ. Masa berani? Ya elah. Depan GKR masa saya tanya bandara.
Emang iya? Iya. Kapan? Keceplosan saya. Habis itu udah takut ke Jogja. Enggak aman. Berarti 2006 juga dukung Italia? Enggak. Aku Timnasnya gitu. apa? Enggak. Brasil Tetap Brasil atau Indonesia. Brasil atau Indonesia. Bahkan kayak Kroasia gitu juga seneng. Cuman Italia tuh kayak enggak. Karena kurang pemain Inter situ. Enggak juga. Ya memang kurang. Tapi internasional Milan itu kan sejarahnya emang karena itu. Milan Itali banget. Terus ini ada orang-orang pendatang gitu kan bikin ini kan Inter Milan kan dulu. Jadi kayak mungkin nyambung ke itu juga sih kayak. Iya sih nggak terlalu suka. Memang dari banyak skuad Inter dari dulu kan pemain Italia 1-2 gitu-gitu kan. Yang klub lain kayak Juve sama itu budaya Italinya kuat banget. 2006 juara dunia ya? Juara dunia Italia. Itu pemain terbaiknya Materazzi tapi kan. Iya karena provokasi Zidane. Iya kalau ada Zidane nggak menang itu. Iya dong. Tapi kan injury time ya udah extra time. Golnya siapa golnya? Gol terakhir siapa? Zidane. Grosso dong. Gol terakhir apa penalti? Penalti iya. Iya, adu penalti kan. Iya. Iya kalau Zidane tendang Trezeguet gak gol juga sama aja. Tapi saat itu harusnya kalau Nestanya sembuh sih yang main Nesta Cannavaro ya. Bukan Nesta Cannavaro. Wah gak juara, pasti gak juara dong. Kok bisa? Gak Materazzi ngeluarin Zidane bro. Harus diakuin. Itu sebenarnya kenyataan pahit buat para Juventini sih. Juventini tuh benci Materazzi. Gak mungkin gak benci Materazzi. Iya. Iya kan. Ya, sampai gobloknya Materazzi terakhir soal Dybala juga kan. Iya. Tapi 2006 tapi kan Materazzi katakanlah ya dia Inter ya gitu. Tapi lu dukung Italia tapi kan. Italia. Kayak Materazzi-nya ngedukung gak saat itu? Maksudnya ya aku kalau udah dalam taraf timnas sih udah lewat klub-klubnya. Iya sih. Udah gak ada klub gitu. Iya, enggak ini maksudnya udah dukung Italia ya udah semua di situ. Cannavaro juga kalau tolol lagi main di Juve lagi tolol juga. Ya dikata-katain aja. Ya, tapi aku penasaran yang Juventini asli Italia itu pasti kayak seneng Italia juara tapi kayak ada ininya. Karena Materazzi itu beneran. Kayaknya itu pemikiran Indonesia. Karena pasti lebih fanatik dong masalah Juventini Iya Interistik tapi kan gitu. mereka mainnya juga misalnya Italia kandang. Mainnya juga kan pindah-pindah kandang tuh. Kadang di Juventus Stadio. Waktu dulu Olimpico Turin gitu-gitu. Terus pindah kemana kan keliling semua. Gak pernah gimana-gimana. Atau mungkin yang ini ya fanatik drugi-druginya atau apa gitu. Iya, Materazzi itu pemain paling dibenci pasti. Kelakuannya, kasarnya gitu sama kan. fans Inter juga. Enggak dong, fans Inter kayak gitu malah paling disukai kan. Oh iya. Tapi aneh dukung Arsenal kenapa jadi dukungnya Arsenal? Iya, di Inggrisnya kan karena Bapak. Selain Bapak tapi kan pasti kan bisa memilih juga ya. Iya, maksudnya pasti ketika nonton atau apa lebih tertarik ke MU atau ke Chelsea gitu-gitu. Kebetulan Bapak masih sepupuan sama Dennis Bergkamp. Serius ini. Kamu bro, orang Batak sama orang Belanda tuh sering kawin silang, bro. Banyak di Belanda orang Batak. Nadia Hutagalung. Firman Utina bisa diperpanjang durasi kan? Suruh balik lagi sih ya. Bapak kan suka nonton Liga Inggris kan, nonton Arsenal gitu terus keren nih, unik banget stadion lapangannya kecil. Highbury ya. Pemainnya Highbury. Pemainnya tinggi-tinggi dari belakang ke depan tuh tinggi semua terus tapi mainnya kaki ke kaki. Itu 2000 berapa suka Arsenal? Berarti 98 kalau Highbury. Setelah 98. Setelah itu 99. Aku eranya Bergkamp udah inti kayaknya Bergkamp, 2003, Pires. Oh yang unbeaten. Satu musim. Invincible. Lupa. 2003 mungkin ya. Campbell ya. Itu mainnya kaki ke kaki sedangkan di Liga Inggris waktu itu masih long ball kan, masih long ball banyak banyak tim gitu masih long ball. Jadi kita kayak yang pertama sebenarnya tuh. Iya. Arsenal. Dulu aku bahkan pernah nge-tweet gitu kayak ngasih tahu Wenger tentang tiki taka itu kayak ngasih garam ke laut gitu. Anjing alay banget ya. Ngasih garam ke laut. kayak percuma kayak Wenger tuh udah tahu tiki taka duluan. Cuma belum serapi Guardiola. Iya, tapi itu waktu bagus-bagusnya. Tapi di akhir Arsenal tuh kayak anjing kayaknya nyesel nih Wenger kayaknya nggak sebagus itu deh kayaknya. Waktu akhir-akhir. Akhir-akhir dia nggak mau keluar itu. Gitu. Gak mau keluar. Udah menghasilkan banyak duit buat Arsenal. Iya memang tapi itu 3 tahun apa 2 tahun Arsenal ini kan terpuruk kan. Iya sih. Itu. Berarti lebih suka Inter duluan ya? Inter duluan. Kalau Inter harus bertanding lawan Arsenal? Aku milih PSS Sleman. Kalau ini Brusconi Cup bertiga tanding. Brusconi Cup. Kan bertiga 3 tim kan. Dulu kan Juve, Inter sama Trofeo tim tuh. Sama PSS. PSS ya? Dukung PSS kan lucu kalau menang kan.
kalau juara kan. Astagfirullah cari lucu aja. Maksudnya PSS lucu gitu. Lucu. Berarti ngikut PSS waktu zaman PSS divisi utama juga ya. Yang zaman Along juga udah ngikut berarti. Noh Alam Shah itu kan. Noh Alam Shah iya itu kayaknya bukan awal-awal juga deh itu lumayan setelah itu. Bukan PSS yang di level atas gitu. Di PSS yang masih di Liga 2 gitu ya. Bahkan pas Dualisme aku juga masih itu. Dualisme kan yang juara itu kan Dualisme dia. IPL iya. Yang divisi utama apa ya? Iya kan? IPL. Yang lawan Lampung kalau nggak salah. Ini utamanya IPL sama Persifa Fakfak pertandingan terakhir Persifa Fakfak lawan PSS. Finalnya lawan Lampung. Aku masih ingat. 4 besar Nggak itu. Tahu kalau 4 besar. 4 besar itu pertandingan terakhirnya penutup grup itu PSS Sleman lawan Persifa Fakfak 2-2 di Sleman. Berarti bukan itu. Pokoknya ada final waktu itu. Lawan Lampung. Itu juga udah nonton. Lawan Lampung jangan-jangan yang Roy Suryo salah ini ya. Salah apa? Indonesia Raya. Bukan itu Persija lawan Persib. Oh iya, Persija lawan yang mau nenangin. Mainnya di Maguwo kayaknya itu. Itu supporternya kaget. Gimana ini gitu. Kan liriknya salah kan itu kan. Iya. Tapi emang Indonesia Raya lu apal nggak liriknya? Hafal lah. Coba. Masa sepanjang ini. Coba. Mau sampai part 2-nya. Oh ada part 2-nya. Ya Allah gak tahu. Kan yang dinyanyikan itu cuma part 1. Aku ngetes kamu. Ya Allah. Dia justru yang gak tahu. Panjang. Tapi ketika aku kan sering pernah nonbar timnas sama kamu ketika lagu Indonesia Raya, kenapa kamu selalu izin ke WC, Mat? Gak pernah. Gak pernah. Selalu menyanyikan ya, Mat? Bukan selalu menyanyikan, kita gak pernah nonton timnas bareng. Gak pernah. Tolong ya, jangan mengada-ngada ya. Tapi di kosmu kok gak ada foto presiden gitu, Mat? Orang saya foto menteri semua. Tapi suka nonton timnas berarti? Timnas suka. Keluar negeri juga? Enggak sampai kayak gitu. Belum pernah keluar negeri juga aku. Nontonnya di Indonesia berarti? Di Indonesia. Di Jakarta? Di Indonesia. Aku nonton yang paling inget ya tadi. Aku kan ketemu Bang Firman kan tadi. Yang itu kita ketinggalan berapa di Malaysia? 3-0 terus kita di Indonesia 2010 menang. Berarti ya? Iya. Itu berangkat sama. Waktu itu temanku punya kenalan anak Ultras. Ultras PSS yang cikal bakalnya BCS kan. Terus berangkatlah naik bis ke sana. Dulu masih inget banget turunnya kumpulnya di ini. Albina. Apa? Albina Masjid bukan? Bukan, itu di GBK-nya kan. Kita kumpul pertama nyampe Jakarta itu di Stadion Persija yang dulu. Lebak Bulus. Di Lebak Bulus tuh semua supporter di situ. Terus Baru ke stadion. Tapi lama dari Lebak Bulus ke GBK-nya itu hampir 2 jam lebih apa ya? 2-3 jam karena supirnya goblok kan. Supirnya dari sana nggak tahu jalan asli sana kan. Itu serius demi Allah. Nyasar. Ngelewatin tol. Anehnya tuh supirnya debat sama kernetnya. Ini yang bener ini. Yang bener kernet. Nggak tahu yang bener sama. Kan kita orang Jawa semua. Di situ orang Jawa semua kan. Nggak tahu jalan di situ. Beneran dari Sleman. Tapi tiket udah dapat. Karena itu waktu itu susah tuh tiket tuh. Nah itu ada seru juga tuh. Tiket kita titip sama antara Jackmania. Terus ada beberapa kayak kurang gitu kan. Nah dulu tuh waktu Jackmania sama bonek masih berantem. Masih ini nggak temenan kan. Jadi bonek ketika sampai GBK Jackmanianya agak mundur gitu. Karena bonek ngeri kan waktu itu. Jadi titip gitu agak. Tapi akhirnya dapat dari Jackmania. Dapat tiket di situ. Udah dapat gitu. Karena itu kan emang kapasitas segitu waktu itu GBK. Tapi yang nonton masih di luar tuh masih banyak yang belum bisa masuk kan. Waktu final leg 2 itu. Di luar tuh masih banyak. Karena tiket tuh susah. 2010 itu memang sangat ini sih. Sangat banyak sekali. Dan calonnya banyak banget. Itu aku kan dari Sleman kan. Dari Jogja. Aku pakai batik gitu. Tak kira kan belum pernah nonton timnas aku sama sekali waktu itu. Nonton timnas pertama kali yang langsung di Jakarta. Pakai batik itu pede. Wah ini lawan Malaysia nih. Dulu waktu gegernya batik diklaim gitu. Sama lagu. Iya benar. Iya kan? Iya ada. Terus pede banget. Pasti di stadion pasti banyak yang pakai batik. Gara-gara di Twitter ada yang nyuruh. Gimana kalau kita pakai batik semua. Bener. Itu ya. Iya. Ternyata yang pakai batik tuh cuman aku sama Calo. Ya Allah. Dan bukan cukup meyakinkan untuk jadi calon. Kenapa yang lain merah putih gitu cuman aku gitu. Bawa baju cuman itu kan. Terus batik. gimana? Ada fotonya kan Mat yang sering disebar itu. Itu beneran sekeliling gak ada yang pakai batik kecuali calo-calo tadi. Dia nonton pakai batik. Nonton pakai batik. Keringetan ya? Keringetan parah itu.
Gak mandi kayaknya. Karena di Lebak Bulus kan. Di bis dari Jogja sampai sana. Iya, langsung mungkin mandi dong. Enggak mungkin mandi. Wah, orang hindarin tuh. Ih, calo acik. Calo gak mandi. Akhirnya kita menang 2-1 cuman kalah. Piala dapat di Malaysia karena di sana 3-0 kita kalah 0-3 ya. Tapi itu sempat 2-0 dulu ya. Karena kayak punya harapan gitu kan. 1 sama deh. 2-0. Yang Bang Firman gagal penalti. Habis itu kan 1-0 terus kalah dulu 0-1. 0-1 dulu. 0-1 dulu. Yang di mana? Di sini. Terus Malaysia dulu ngegolin. Bustomi apa Nasuha gitu. Ya Malaysia dulu golin 0-1. Bukan yang Marcus Horizon maju ya? Wah, Marcus enggak maju. Maju kemana? Maju tuh di Malaysia dong. Oh yang iya. Yang 3-0 iya. Yang dia maju terus bola Safisali itu. Safisali apa siapa? Badrol siapa itu. Itu tendang karena yang out of position kan dari gawang. Kalau yang di sini 1-0 dulu. Langsung sepi tuh stadion tuh. Langsung ya udah kalah lagi. Langsung udah kalah terus 1-0. Gak lama dari 1 sama. Gak lama dari itu dapat penalti. Iya. Gak gol terus abis itu 2-1. Penalti dulu gak masuk terus. Penalti dulu ya. Boleh ini gak ngobrol dulu aku tak keluar dulu. Alhamdulillah silakan. Tapi Bang Ben, PSS Sleman kan beberapa kali abang nonton di stadion juga kan? Sampai sekarang masih? Dari kuliah lumayan sering. Kalau lagi punya duit ya. Udah Maguwo itu? Udah Maguwo. Pokoknya nonton pertama kali Maguwo. Aku belum pernah nonton di Tridadi. Bahkan pernah nonton di Mandala. PSS sempat... derby waktu itu sih. Hati-hati bukan derby. Iya, terus. Derby itu salah satu pengalaman yang ngeri juga. Karena bentrok yang waktu itu ada gas air mata. Gitu. Jadi... kita kayak di luar negeri gitu, kita long march dari di situ ada Brimob sekitar 1 kiloan, motor taruh situ semua karena takutnya bentrok kan. Long march kanan kiri Brajamusti, tapi masih enak. Tapi ya kita ada ngerinya gitu karena nggak damai-damai amat kan waktu itu kan. Kanan kiri, wah ini keren nih. Habis itu kayak supporter PSM ngelempar atau apa pemain kita. Waktu itu masih Ultras kalau nggak salah ya. Ultras, belum BCS. Ultras kayak nanggepin gimana, ngelempar juga mungkin atau kayak ngata-ngatain protes gitu. Akhirnya pecah, dikasih gas air mata ke arah pendukung Brajamusti, itu langsung pecah di situ. Kita kekurung 1 apa 2 jam ya. Di dalam stadion? Di dalam stadion, terus kita keluarnya pakai panser sama yang mobil truk gede gitu. Tapi banyak kan panser gitu. Sampai ke ujung Sleman paling atas. Polres Sleman kalau nggak salah. Bang Ben kebagian naik yang panser? Bukan, yang mobil yang ini truk. Yang truk ada tutupnya itu. Yang warna kuning. Kok kuning? Itu sampah dong. Itu sampah. Itu kan sampah. Itu truk TNI loh. Kenapa kamu tanya naik ke bagian yang mana? Kopassus apa yang mana? Kan ada banyak. Itu kan nonton bola. Kalau aku ke sekolah emang pakai truk warna kuning itu. Orang truk warna kuning emang ada di ini juga buat habis bersihin apa langsung ditampung di situ. Iya, walaupun kuning kan emang identik dengan sampah ya. Truk itu tadi maksudnya kan. Truk itu tadi. Truk. Golkar. Kok Golkar sih? Kurang ngomongin truk. Apa iya? Truk sampah. Warnanya apa? Kuning kan kita dari kecil gitu. Oh iya. Makanya identik dengan sampah warna kuning tadi. PSS. Oh jadi itu awal-awal nonton di ini, nonton di stadion. Kok berani ke derby gitu-gitu? Enggak berani, lebih ke goblok sebenarnya. Karena temanku ada yang lebih dulu nonton PSS, dia dilarang pacarnya nurut. Enggak berangkat gitu. Okay. Dianya juga takut gitu. Aku ngikut aja. Terus ada temanku kan cuman 1 orang kayaknya itu dari rombongan atau 1 ada 2 gitu. Temanku 1 pakai helm dari Brimob itu. Jadi motornya ditinggal, dia pakai helm kayak dia takut gitu kan. Teman kuliah. Jadi kita rombongan gitu. Terus kita ketawain terus sepanjang jalan, Nora. Nah, habis bentrok banyak lemparan batu, kita sembunyi di temanku itu. Kita sembunyi gitu. Karena udah kayak capung, Mat. Lemparan batunya itu dari luar sama dari dalam. Jadi dari belakang itu kalau tahu stadion Mandala Krida itu lebih lapangannya turun. Jadi yang luar itu lebih tinggi. Jadi ngelemparnya gampang ke itu. Itu sebelah sini? Apa? Sebelah utara apa selatan itu?
Yang nggak ada belakang ini gawang, ya? pokoknya aku belakang gawang. Belakang gawang. Ya. Belakang gawang. Biasa supporter lawan dikasih di situ kan. Belakang gawang itu. Jadi udah kayak capung gitu Mas. Jadi ada capung lewat beneran waktu itu banyak capung kayak batu. Karena udah chaos gitu kan. Terus sampai sekarang terus dukung PSS. Iya. Itu sempat ada ini kan yang Arthur Irawan masuk itu. Oh iya. Itu di tahun lalu. Ikut salah satu ngedemo nggak yang kontra? Enggak, aku mah pro Arthur Irawan banget. Itu Serius? Kan pemain bagus itu. Kan timnas. Masa pemain dipanggil timnas gak bagus kan? Emang dia pernah timnas ya? Pernah dong. Seleksi. Enggak masuk Mas. Seleksi. Di cadangan. Tahun berapa? Enggak 2012 tuh pertama kali yang dia dari Espanyol itu. Seleksi tapi gak masuk. Yang dipanggil malah Nopendi Bantul. Nopendi Persiba. Itu lama banget tapi. Iya itu pertama kali. Enggak, yang akhir-akhir. Masih di PSS sumpah. Di PSS dia sempat coba dicek di berita. Listnya masuk. Udah Sintayong. Kalau dia di PSS mah udah Sintayong. Lupa aku. Pokoknya dia sempat di PSS tuh masuk timnas. Nah kita tuh sampai heran gitu maksudnya. Seleksi kali. Apa? List seleksi kali. Arthur gak pernah ada di skuadnya Sintayong. Atau mungkin list 30 Iya, seleksi. National Buat Pool. habis itu dilihat. Kan waktu itu memang pemain-pemain yang inti-inti Ricky siapa-siapa itu gak dipanggil. Pernah itu. Jadi dipanggil untuk mau dilihat lagi sama Sintayong. Baru nanti digabungin sama pemain-pemain yang udah jadi ini. Nah, apa yang terjadi Atau waktu itu Sintayong penasaran kan PSS sering ngomongin Arthur Irawan mana nih mukanya gitu. Oh ini ya udah pulang lagi. Emang Mas Ben, di Sleman apa sih yang terjadi sampai ada tagar Arthur out? Arthur out sih. Siapa pelatihnya siapa? Dejan out. Apa gara-gara dia menggeser posisinya Bagus Nirwanto di sebelah kanan yang sebagai kapten gitu? Apa memang ada apa saat itu gitu? Kalau ini ngikutin beritanya aja ya dari itunya tuntutannya tuh kayak Arthur itu nggak natural masuknya gitu kayak dari segi permainannya tuh kita nonton tuh sering blunder, sering salah kayak gitu tapi inti terus gitu. Sedangkan di situ ada pemain yang lain kayak Bagus Nirwanto jadi sebenarnya itu terus kalau kayak gitu berarti kan ada hubungannya sama pelatih karena yang nentuin skuad pelatih dalam disinyalir kayak mungkin bisa nih diintervensi pelatihnya mungkin kayak gitu. Tapi nggak ada desakan ke manajemen apa harus out juga waktu itu? Ada dong kan di beritanya gitu didesak. Manajemen juga out gitu. Apa? Ya? Manajemen juga out, sponsor artinya. Manajemen kayaknya ketuanya si CEO-nya iya. Akhirnya kan dan itu yang mengundurkan diri duluan ya? Iya mengundurkan diri kan. Duluan itu sisa Dejan sama Arthur ya akhir-akhir. Sampai ke Bandung waktu itu PSS lagi main di Bandung kalau nggak salah ya. Tapi kan membawa manfaat buat PSS Sleman secara pembiayaan klub. Oh kamu nganggep berarti Arthur Irawan bayarin PSS gitu? Lah kan terakhir beritanya ini kan memang salah satu sponsor kan udah diakui kan. Iya. Udah diakui manajemen. Aku baru tahu kalau sih. Memang udah dibilang kan. Tapi tidak ada artinya tidak ada ini anak kemas dan lain sebagainya. Memang keluarga dia ada bagian di saham di situ. Tapi kalau aku sih masih percaya Arthur Irawan pemain bagus ya. Kalau sekarang karena terbukti kan di Persik kan bagus kan Persik sekarang. Persik bagus. Persik urutan berapa? Enggak masih di bawah. Udah pecat pelatih. Masih di bawah. Udah pecat pelatih. Ya Veroka udah out. Iya. Persik terakhir sih. Terakhir. Enggak, Rans terakhir. Persik sekarang. Persik ya? Persik. Tapi itu karena Arthur Irawan jarang main. Kalau Arthur Irawan main kan bisa aja kan. Yuk langsung next. Tapi melihat PSS yang sekarang di tangan Seto kan sudah kembali ya, Seto Nurdiantoro. Gimana ngelihat PSS di musim ini? Ini juga agak dilema sih karena apa ya dari segi posisi peringkat oke lah, maksudnya kita juga nggak nganggap kita tim lama yang sering di papan atas gitu. Tapi 3 kali home kalah terus tuh kadang kalau di sepak bola tuh gemas ya? Agak gemas gitu. Agak gemas karena di kandang sendiri kan. Ya. Tapi di tandang menang 2 kali apa sekali gitu lupa gitu. Dan ya sebenarnya kalau aku sih masih nunggu karena aku dari dulu ngikutin Seto kan bahkan pas dia keluar aja aku salah satu yang heran banget gitu. Yeah. Karena dia berada di salah satu puncak karirnya waktu itu di PSS kan. Waktu ngelatih itu peringkatnya lumayan oke juga tapi kenapa dikeluarin gitu. Iya itu. Saya pernah wawancara beliau langsung itu kan. Yang pas itu waktu itu ya? Wawancara apa? Wawancara siapa? Tanya apa? Tanya soal itu. Dia pengen keluar ya dia lepaskan semua ke manajemen dan lain sebagainya gitu-gitulah.
Iya, tapi desakan dari supporter tuh masih percaya sama Seto waktu itu. Karena dari permainan juga lumayan oke sih, walaupun pemilihan pemain kadang kita ini satu pemain kok main ini kenapa gitu. Apa ada gini nih menurut Bang Ben, apa supporter terlalu mengintervensi? Enggak, tentang ya kan tidak dibolehin. Ini pertanyaan ya. Artinya tidak dibolehin pelatih diintervensi, tetapi mengintervensi juga. Maksudnya ada standar ganda, tidak? Kalau sekarang sih enggak ya. Pertanyaanmu untuk sekarang atau sebelumnya? Iya dari awal, maksudnya selalu terus ikut ini pemain ini kok yang main gitu-gitu ya. Intervensinya terlalu jauh gitu. Kalau menurutku sepanjang sepengetahuanku lumayan fair ya. Jadi kayak kalau pemainnya jelek ya kenapa bisa dimainin terus? Kalau main jelek ya diganti, dikasih kesempatan, rotasi atau apa. Terus kalau kamu misal hasilnya jelek tapi mainnya juga jelek, ya masa kita diam supporter kayak gitu kan. Kalau hasilnya jelek tapi kamu kelihatan peluang banyak, passing kunci juga banyak, cuman sial kayak gitu kan. Supporter PSS menurutku lumayan dewasa. Mereka yang beneran nonton gitu, enggak yang lihat hasil doang gitu kan. Nah waktu yang Dejan itu beneran mainnya nggak terlalu oke, hasilnya juga. Jadi kayak ya nggak ada alasan lain selain protes. Nah di Seto ini permainan oke, bahkan bisa menang di tandang juga. Makanya di saat ini supporter malah nggak ada protes sama sekali sih, sama sekali nggak ada berita. Bahkan malah Coach Seto sendiri kemarin yang sempat geger juga, dia ngeluarin statement kalau ya semua pelatih harus siap mundur kalau hasilnya jelek. Dia malah bilang gitu sendiri gitu. Dari dia sendiri ya berarti ya. Pembelian Ze Valente gitu menurut Mas Ben oke nggak? Ze Valente oke sih menurutku. Ze Valente, Todd Ferry itu salah satu favoritku kalau. Kakak Boci tidak? Kakak Boci jujur ya, maksudnya bukan di peak performance-nya dia kan. Ini ya udah lewat ya. Udah lewat, tapi untuk pengalaman aku berharap kayak ada di situ ada 2 striker muda, ada si siapa yang timnas? Satunya kan Sadam sempat timnas juga. Sadam, satu lagi si yang Garuda Hoki Caraka. Mudah-mudahan sih bisa bisa transfer ilmu lah gitu. Karena dia udah punya pengalaman kan. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong soal supporter nih di di BCS gitu. Itu kan kreatif kan. Tapi ya kita pernah dengar lah beberapa kali gitu, maksudnya ada kesalahpahaman, ada masalah gitu-gitu, bahkan di internalnya juga gitu. Ya maksudnya di internalnya juga antara manajemen sama supporter, kemudian antara pelatih sama supporter gitu-gitu. Nah, tapi secara keseluruhan BCS itu emang tujuannya ke kreativitas dan lain sebagainya, jualan merchandise, kemudian bantu klub kan kita sering kali untuk BCS patungan gitu. Atau tujuannya kemana sih? Kalau aku ini pandangan dari aku di luar BCS, karena aku bukan BCS, aku supporter yang beneran nggak ikut mana-mana Slemania juga enggak. Tapi kalau nonton di tribun BCS kan? Enggak di tribun BCS, di tribun merah. VIP. Tribun merah, yang bukan yang biru kan di merah itu karena BCS banyak banget, sering sampai ke tribun merah kan. Kalau dari pandanganku sih, so far salah satu yang bikin PSS bangkit lagi dulu dari pas degradasi BCS. Beneran bahkan di divisi itu menurutku ketika supporter lain ninggalin ketika klubnya udah turun ke divisi bawah, BCS malah yang nolongin karena dari dulu permasalahan PSS adalah sponsor. Gak tahu kenapa susah banget cari sponsor ya. Gak tahu kalau ada sponsor disuruh cabut. Siapa? Itu kan bukan sponsor. Titip duit sama anak. Duit ini kan sponsor. Enggak kan, maksudnya titip anak tuh kayak ini ya tolong kalau mainnya gak bagus dibikin bagus gitu loh, maksudnya titip anak. Enggak, maksudnya sponsor yang ya kayak tim bola profesional bukan yang seperti itu ya. Dari dulu tuh susah, terutama ketika turun. Nah itu setauku ya di berita BCS itu dari tiket itu bahkan belinya dilebihin. Misal harganya 50, mereka dijual di komunitas mereka itu 53. Itu bisa diputar lagi untuk modal jualan merchandise dan disetorin ke PSS. Segila itu BCS gitu. Jadi ya so far lebih banyakan positifnya. Jadi kalau BCS boikot kayak yang pernah terjadi itu bahaya juga ya. Bahaya juga. Itu kan benar, makanya kayak pemain manajemen mau nggak mau
harus dengar ya. Dengerin BCS juga dan sampai sekarang tuntutannya masih fair kok. Nggak cuman keluar pelatih tuntutannya itu kan banyak Mat. Ada yang minta akademinya dibenerin, pemain muda bikin apa tempat untuk latihan kayak di luar negeri kayak training ground kayak gitu. Jadi tuntutannya tuh bukan tuntutan yang kayak aku nggak suka sama ini keluar, nggak gitu Mat. Banyak tuntutannya. Tapi kalau ribut-ribut keluar. Kalau ribut-ribut keluar harus diakui. Maksudnya bukan BCS-nya ya. Ini maksudnya di Jogja sendiri kan banyak sekali gitu. Nah itu bukan banyak tapi ya akhir-akhir ini mulai marak lagi sih. Kayak perampokan di Zevalente kayak gitu-gitu kan. Maksudnya masalah-masalah dalam sepak bola ini mulai banyak lagi gitu. Oh Zevalente jadi kamu mensinyalir itu yang nyolong supporter rival gitu. Dia supporter bola. Oh yang nyolong supporter bola. Ya pasti dia suka bola laki-laki kan. Kan bisa aja bilang tadi saya nggak bilang siapa kan kamu ngomongin supporter tadi. Iya supporter bola, saya nggak ngomongin supporter siapa-siapa. Anda yang bilang supporter rival. Iya. Anda yang bilang. Ya kan kamu tadi ngomongin Zevalente. Masa supporter PSS nyolong Zevalente kan nggak mungkin. Kamu ngomong supporter. Orang di Napoli aja sih siapa pernah di sama supporter sendiri. Emang iya. Iya. Karena mainnya jelek. Gue apa siapa ya pernah di ini sama supporter sendiri. Gimana? Nah maksudnya keributan ini akan ada terus tambah banyak atau ada sisi positifnya Bang? Anda kan pernah yang derby langsung nonton. Anda pernah juga dicari sama supporter rival gitu-gitu kan. Gara-gara tweet Anda goblok. Emang gitu. emang pernah dicari? Iya. Pernah. Gara-gara? Yang nge-tweet aja. Trolling biasa lah. Apa nge-tweetnya? Pemain dari klub rival ini mainnya bagus banget. Biar seleksi masuk PSS gitu, biar dilirik PSS. Oke, terus ancamannya sampai berupa apa Bang? Ya didatengin rumahnya sampai ada yang mention rumahmu di depan ini kan, bener di depan ini gitu. Akhirnya sebenarnya aku hapus bukan karena akunya tapi kayak aku masih punya keluarga dan aku takut ini kan keluarga yang berimbas, kena. ya. Karena aku kan di Jakarta waktu itu kalau nggak salah. Tapi udah damai itu? Apa hilang aja begitu aja? Hilang aja begitu aja. Tapi emang gak ada niat apapun awalnya. Maksudnya ya iseng bercanda aja. Ngetrol dan menurutku itu tweet biasa. Dan ya kenyataannya di supporter Indonesia di klub manapun masih kayak gitu kan. Berarti gak ada sisi ininya ya? Artinya kita bisa bercanda atau apa gitu-gitu? Iya. Kan paling ngeri bercandain supporter kan di Indonesia kan. Kita bercandain supporter MU, Liverpool mah aman. Paling cuman dibalas tweet kan. Kalau supporter sini baru kan. Oh gitu? Nyata. Oh, baru tahu saya dari mulut dia ya. Saya nggak tahu saya. Di Papua nggak ada derby ya, kayaknya aman terus ya. Persiwomena Persipura derby. Tapi kan nggak pernah ribut. Nggak masuk media kan? Media ya. Biasa. Orang Persipura selalu susah menang di kandang. Kalau lawan di kandang sendiri. Lawan Persiwa. Di kandang sendiri. Derby Papua Persipura paling susah menang. Mau lawan Persidafon, mau lawan Persiwa. Ricardo Salapes aja kemarin akuin kan kalau sangat susah derby Papua itu. Persipura itu jadi yang harus dikalahkan. Tapi di Persiwa tuh paling ingat kejadian ini tembakan ke atas tuh. Manajernya pernah yang tembakan ke atas di stadion pendidikan. Ada di koran lagi, pernah ada di koran. Tapi bikin isu nih. Lucu banget tuh. Ini orang nih suka bikin isu. Enggak di berita ada Mat, kalau aku mah ngomongin fakta. Kalau kamu kan enggak. Mau mecah belah ya? Enggak. Suka ini. Zaman dulu. Tapi Persiwa aku seneng banget. Banyak pemain yang. Sekarang mau. Ngikutin aku Mat. Persiwa beneran dulu kan sempet papan atas. Awal-awal. Papan atas terus ya. Papan atas terus karena awal-awal beneran kayak pemain yang. Kok bisa sih ini pemain ini gak ke Persipura tapi main di Wamena kayak gitu. Emang gak boleh? Enggak, maksudnya apa masalahnya? Maksudnya orang yang main di Persiraja Banda Aceh aja boleh, masa di ujung timur gak boleh? Iya, maksudnya kan setauku dulu pemain Papua tuh semuanya pengennya main di Persipura. Ya tapi kan kuotanya 23 doang. Iya, tapi kan itu kayak ada beberapa pemain yang levelnya kayak lebih dari pemain Persipura gitu loh, Mat. Udah sih Mat diberhentiin ini. Yang lain aja sih Mat. Oke, itu ini ya dari sisi sudut pandang seorang penonton sepak bola Indonesia. Soal supporter, soal kemudian klub-klub di Indonesia. Timnas gimana Timnas? Bisa gak? Timnas, Timnas Indonesia. Aku tuh selalu, ini kan bisa masuk Piala Asia pada akhirnya. Aku tuh nonton Timnas ya. Seneng kalau Timnas menang tapi. Ya tapi Anda juga biasa misu-misu kalau Timnas gimana-gimana. Di Twitter ya, di Twitter. Iya. Memang. Tapi aku tuh
agak ini ya, agak nggak terlalu lebih bersemangat nonton klub daripada nonton timnas, kayak lebih dekat ke klub gitu karena lebih nasionalis saya, Fred. Kamu nonton timnas terus? Saya nonton timnas terus. Karena masih ada pemain Papua. Kecuali U-bawahnya. U-bawahnya saya malas nonton. Karena nggak ada pemain Papua. Enggak, loh orang di timnas ini juga pemain Papua cuma Ricky yang malah kaptennya U16. Kaptennya kan Papua. Oh iya? Iya, Muhammad Iqbal kan. Oh iya. Iya kan. Iya. Nah, pemain itu aku nggak nonton tuh. Karena menurutku exposure-nya jangan segitulah. Bener. Itu nyambung juga, Mat. Kayak aku tuh nggak percaya ada timnas instan. Menurutku ya, walaupun Sintayong bagus, tapi bentuk timnas cuman mengandalkan pelatih tuh kayak, aduh aku nggak pernah lihat dimanapun kecuali nih Liga Inggris sudah bagus nih. Liga Eropa kan tinggal diotak-atik levelnya hampir sama lah di antara liga itu Italia, Inggris. Tinggal nyari pelatih yang bagus mana. Nah itu masih bisa. Tapi menurutku liga kita masih busuk kalau menurutku ya. Terus kita nyari pelatih sebagus apapun. Itu ya mentok akan segitu. Bukan yang jangka panjang kita nanti misal ke Piala Asia bisa sampai final. Atau jangka panjang dari Jepang yang dulu gak tahu apa-apa bola tiba-tiba sekarang di Asia beneran dia yang selalu papan atas terus gitu loh. Nah aku tuh gak percaya itu, Mat. Jadi kayak Sintayong suka cara mainnya gitu dari Korea. Track recordnya memang bagus di Korea, tapi ya mentok ketika udah ditinggal Sintayong ya balik lagi gitu loh. Masa seumur hidup mau dilatih Sintayong kalau nggak dibenerin liganya dari yang paling muda ya nggak akan bagus. Di mana-mana kan pemain itu timnas bagus karena pemain-pemainnya bermain di liga yang bagus. Brazil liganya mungkin jelek. Kompetitif ya. Brazil mungkin liganya jelek, tapi pemainnya kan di Eropa semua, di liga-liga bagus semua. Liganya bagus dan banyak banyak kayak IPL itu semua diakuin. Jadi ada tiga kasta dan kompetitif semua. Iya, tapi kan nggak sebagus di Eropa. Ya, intinya maksudnya liga Brazil nggak sebagus Eropa, tapi pemainnya di Eropa laris gitu kan. Jadi tetap ada kompetisi. Dan yang dipanggil itu pemain-pemain yang main di Eropa kan rata-rata kan. Iya. Timnas Brasil misalnya. Jadi tetap aku nggak percaya timnas yang dibentuk oleh pelatih. Timnas itu dibentuk oleh liga kalau menurutku. Liga dari paling muda. Aku nggak percaya instansi. Dan pembinaan ya. Makanya itu setuju balik lagi ke timnas U16 kayak dibesar-besarkan. Timnas U16 diundang. Yang kemarin juara AFF ya? Dangdutan di Indonesia. Nonton gak? Aku gak nonton. Aku nonton lagi. Anjir, aku pas ganti-ganti. Lah kenapa tiba-tiba Pak Ketum sama Roma Irama. Tiba-tiba diundang semua ke panggung. Pemain timnas U16 harus joget-joget Pak Ketum duet sama Roma Irama. Kamu gak suka dangdut, Mat? Saya gak suka. Kan bagus, dangdut kan gerak. Jadi itu. Saya gak suka selera musik. Oh kamu anti dangdut? Bukan anti, saya gak suka. Gak suka musik dangdut. Karena jelek? Bukan karena jelek, selera. Enggak, kalau misalnya aku suka rock. Musik rock. Karena kenapa Ben? Karena musik rock bagus. Aku gak suka, ini kan yang jelek. Kamu gak suka dangdut? Saya gak bilang jelek. Tapi dangdut bagus? Enggak juga. Saya bukan selera saya. Oh iya. Anda gak suka. Apa? Hah? Apa? Gak suka apa ya? Gak suka Dewa sama Padi deh. Suka aku. Dua-duanya? Suka. Lebih suka siapa? Pas 50-50. Sama kan. Ini Liga luar nih. Liga luar. Sedikit soal Liga luar. Inter akan apa di tahun ini? Inter aku lebih excited dari musim lalu. Yang musim sekarang. Yakin? Musim sekarang. Walaupun goncangan keuangannya makin menjadi-jadi, karma 2006-nya makin terlihat. Tapi dari kemarin tuh kayak ngomongin keuangan, tapi musim ini salah satu yang kayaknya udah aman deh. Pemainnya Bastoni diincar nggak keluar, Lautaro nggak keluar, jadi kayak Brozovic juga nggak keluar, Barella nggak keluar. Tunggu aja Skriniar di detik-detik terakhir keluar. Oh ini belum ya? Belum tutup. Lah. Oh belum tutup ya? Belum tutup. Yang kita syutingin ya belum tutup. Jadi kalau menurutku lebih baik dari musim lalu ya. Yakin. Karena gini menurutku. Tapi itu yang ditakutkan justru. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar sehingga dana di musim ini tahun depannya hancur-hancuran. Lukaku dibalikin. Terus ya siapa tahu mau potong gaji? Itu bukan soal gaji, uang makannya udah gak ada. Prediksi berapa? Inter juara? Masih ini sih, makanya
Juara masih bisa, masih bisa. Kalah. Ini aku lawan Lecce aja sampai menit terakhir. Enggak, Lecce berapa? 4-2 kan? 2-1. Oh 2-1. 4-2 sama menit Arsenal. Terakhir Dumfries ngegolin. Arsenal ya 4-2 ya lupa. Arsenal gimana? 4 kemenangan di kita syuting ini udah 4 kemenangan berturut-turut. Loh biasa Arsenal memang tim bisa 4 besar. Langganan juara. Bisa 4 besar. Hah? Bisa kalau 4 besar aku yakin sih ini kayaknya Arteta udah nemu ininya deh, nemu formulanya, nemu pakemnya kayak gitu. Tapi Arsenal itu punya teori pakem gak sih? Apa? Jika di awal musim dia jelek, maka di putaran kedua dia akan gas kayak musim lalu. Emang iya? Iya, musim lalu kan Arsenal kalah di awal-awal. Putaran kedua baru sampai hampir bisa 4 besar cuma goblok karena kalah lawan Tottenham. Sekarang dia start nih. Sama kayak di waktu Leicester juara, sebelum Leicester juara, setelah Leicester juara. Itu Arsenal selalu menang di 3 awal. Tapi nanti itu keluar dari 4 besar. Tapi ada di mana nih? Apakah stabil nih musim ini? Kalau aku sih nggak percaya gitu-gituan sih ya. Ya tapi kan banyak faktor, bukan karena kutukan, faktor pemain ada satu cedera langsung skemanya hilang. Iya, kalau itu sih kepercayaan orang nggak sekolah aja sih. Lah kan itu satu pemain hilang. Ya masa musim lalu ini kalau awal bagus terus ini. Itu karena ada faktor pemain cedera. Iya, maksudnya kan kalau di awal bagus, tengah musim biar nanti bisa masih berpeluang juara, kita gas lagi beli pemain kan bisa. Emang musim lalu beli pemain siapa? Enggak tahu. Tapi musim ini menurutku 4 besar dapat ya harusnya. Dapat karena dia nemu salah satu kayak kepingan terakhir kayak di puzzle-nya itu Gabjes. Itu yang selalu dicari ya. Walaupun aku kalau di Twitter enggak terlalu suka Gabjes tapi kayak dia tuh main di Arsenal emang kayak cocok itu loh. Di City kayak enggak kelihatan ya kayak cocok sama Pola. Atau kayaknya sih. Iya, enggak cocok sama Pola atau pemain lainnya tuh lebih menonjol. Cuma tidak Gabses di akhir ya, di akhir-akhir di City 3-4 bulan terakhir ngegolin terus. Iya. Dan ini mungkin berlanjutnya di sekarang ini sih. Iya. Bahkan jadi pilihan utama waktu itu si Guardiola taruh dia terus tuh. Itu tuh kayak striker modern beneran. Dia mungkin badannya kecil ya, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan dengan badannya. Kalau lihat di cuplik-cuplikannya itu dia tahu ngelindungin bola hampir selalu dapat. Beneran yang sama back besar gitu karena dia badan kecil dia harus gini gitu dan jadi pemantul bola juga keren gitu di Arsenal. Jadi ya kayaknya ini kepingan terakhir karena sebelum ini kan strikernya beneran. Zinchenko juga bagus sih. Zinchenko keren banget. Iya. Itu Martinelli jadi bagus lagi. Martinelli bukan jadi bagus lagi tapi ningkat terus. Dari kemarin kayak progresnya ngeri gitu. Martinelli. Ya. Saka dikit lagi lah Saka ya. Bukayo Saka. Dikit lagi. Nketiah juga 10 tahun lagi. Kalau mau pemain gimana kalau kita menyuruh Mas Ben untuk menyusun Ultimate Team. Ultimate Team versi Bang Benny. Jadi kita akan suruh Bang Benny untuk pilih 11 terbaiknya Bang Benny. Tapi binatang. Jadi 11 binatang terbaik versi Bang Benny. Ya. Enggak, maaf. Aku kan tadi nonton tapping ya. Iya. Firman Utina, Hamka Hamsa, BP. Itu kan udah gitu aja. Karena mereka pemain bola. Iya kan. Anda kan binatang. Aku binatang tapi kan main bola juga. Oh iya. Jadi 11 binatang. Mau pakai formasi apa? Formasi apa? 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. 4-3-3 aja. 4-3-3 oke, berarti sesuai ya. Binatang kiper. Kiper, siapa di kipernya? Nanti kita bahas nanti, pilih dulu, kita bahas nanti. Kita bahas setelah ini. Kenapa pilih, ini alasannya pilih ini. Kiper, binatang apa kira-kira yang jago kalau kiper? Kiper, aku kasih Mamat aja. Apa? Mamat, kamu kan binatang. Ini betulan binatang. Apa? Kiper
Tupai keren. Tupai. Lucu sih ya kiper Tupai. Lompat-lompat kan? Tupai kan lompat-lompat. Cuman walaupun dia bisa menjangkau bola kan kelempar dia ke belakang. Monyet sih menurutku kalau kiper ya. Jangan monyet nanti ada posisi sendiri. Oh, Oke. Kiper gajah aja. Gajah. Gede, ada belalai. Iya. Kan bisa kan belalai kemana-mana. Iya. Tapi tangannya kan statis di bawah. Iya. Ya oke. Bek kanan. Bek kanan. Nah ini baru Tupai. Cepat. Cepat. Dua bek tengah. Bek kiri dulu enggak boleh, kan diselesaikan dulu kan. Bek kiri dulu Tupai Kidal. Iya kan? Loh. Kanan kan Tupai. Bener kan? Iya kan? Iya. Kiri kan harus Kidal. Kecuali kamu pakai formasi inverted winger, inverted wingback. Oke. Iya kan? Tupai Kidal. Center back itu semut. Duet dengan semut. Kan dia nggak tahu misal siapa ngiring bola digigit lepas bolanya kan harus ini kan. Kalau binatang lawan binatangnya gajah ditaruh striker gitu-gitu dia bisa langsung masuk ke telinga aja gitu. Iya langsung kayak bola lepas. Bola lepas. CB satunya lagi center back apa ya ini ya? Oh ini lagi ngetren nih duet kecil dan tinggi. Apa siapa tuh? Jerapah. Oh ini buat bola-bola atas. Bola-bola atas. Bola Mertesacker kalau zaman dulu. Arsenal. Ya, 3 gelandang tengah. Ini petarung berarti. Petarung. Dua senternya siapa nih? Mau pakai double pivotnya atau mau pakai 1 DM, duanya AM atau 1 box? Silakan. Binatang terserah. Petarung nih berarti Gattuso. Siapa? Badak. Rino kan? Gattuso kan mainnya kayak binatang nih. Astagfirullah. Majunya keren Rino. Badak. Gattuso. Badak. Satu lagi bisa petarung, bisa ini ya. Petarung lagi berarti ya? Boleh, silakan. Atau bisa box to box yang kenceng juga tapi naik turun. Petarung berarti aku pilih McGregor aja. Petarung. Bukan binatang. Ini binatang. Petarung. Binatang masih ada belalang. Tapi makin kesini kupu-kupu, harimau, cita. Tapi McGregor itu kan waktu tarung sama Khabib, spesial Khabib bilang binatang, McGregor binatang gitu. Enggak ya sih, aku enggak dengar. Masa di Rusia orang teriak gitu. Binatang. Enggak sih. Apa ya? Singa. Di tengah biar ini dia. Biar duel ya. Duel. Okay. AM. Itu singanya tolong yang ini ya kebun binatang Surabaya. Soalnya lebih ganas. Spesifik kalau di Jakarta kan udah kota banget, Mat. Ya. Kalau Surabaya kan masih Jawa Timur masih ganas kan. Oke, AM. Singa Surabaya. Kebun binatang. Singa Surabaya, kebun binatang Surabaya. Kebun binatang Surabaya. Bonbin aja. Kebun binatang Surabaya kan itu singanya kadang nggak dikasih makan kan, jadi masih lapar banget, Mat. Oh iya. Masih ngeri kan dulu ada berita yang kebun binatang itu kan di Surabaya. Lepas tuh, wah itu gelandang lawan hancur. Attacking midfielder ini. Pintar, intelijen. Dia harus. Kalau saya di situ sih saya taruh anjing sih. Intelijensinya anjing ya. Kalau Anda terserah. Ini kan nomor 10 kan. Dia harus pintar untuk membagi. Harus pintar ketika instruksi pelatih apa dia harus bisa. Raja hutan sih harusnya. Kalau anjing aku selama melihara anjingku goblok semua sih. Ya, karena yang pelihara goblok. Iya benar sih. Iya. Karena yang pelihara goblok. Kencing dalam rumah. Iya, dia ngikutin pelatih, ngikutin apa yang punya. Tapi boleh anjing ya. pengatur serangan. Sayap kanan ini sayap kiri dulu, sayap kanan ya? Iya, sayap kanan. Sayap kanan ini kancil. Okay. Jangan bilang kancil kidal di kiri. Kancil kidal enggak. Oke. Kancil kidal. Sayap kiri monyet. Kenapa? Monyet kan lincah monyet. Monyet. Bisa lompat. Bisa apa namanya? Bisa ke kotak penaltinya cepat. Iya. Berarti ini pakai bukan LW ya jatuhnya. Inverted winger. Kenapa? Inside winger. Iya, bisa. Oke. Masuk ke dalam gitu ya. Tapi monyet kidal juga nggak apa-apa kan. Monyet yang kiri kan bebas. Iya. Bebas. Oke. Penyerang. Striker ini harus ini nih, Mat. Harus bisa bola atas. Kontrol bola bagus.
Berarti dia bisa jadi tembok. Jadi tembok juga. Tirek. Tirek bukan binatang, Bang. Binatang dong. Dinosaurus kan binatang ya? Iya, tapi kan udah hilang. Kan tirek, Mat. Tirek ya udah hilang. Striker gak ada di Bonbin Surabaya Tirek. Striker itu julukannya apa biasanya? Predator, Bro. Predator paling tinggi di rantai makanan Tirek. Tirek kalau menurut Tirek. Super Sub. Super Sub ya? Ya. Super Sub ini yang berarti harus kejutan dong, harus bikin kejutan. Harus masuk ketika langsung dimainkan seluruh the tim. The right man in the right place. The right man in the right place, seluruh tim lawan langsung, wih kok main ini. Iya. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya kan? Maksudnya gak ada yang terbang loh. Iya, gak ada yang terbang. Gini Bang, maksudnya konsepnya ya. Maksudnya muka kayak orang ini. Terus milihnya kupu-kupu itu berlawanan Bang. Muka kayak Anda tuh pilih anjing cocok. Pilih badak gue sangar gitu. Pilih singa Bonbin Surabaya oke. Pilih kupu-kupu. Kan untuk mengagetkan musuh. Kupu-kupu itu juga cerminan harus pesepak bolaan Indonesia harus seperti itu. Kenapa? Prosesnya panjang kan. Oh iya. Jadi kepompong dulu. Ulat dulu. Kupu-kupu. Jangan bilang manajernya Meli Guslau nih. Pelatih. Kenapa Meli Guslau? Menyanyi kupu-kupu. Kupu-kupu jangan pergi. Kurang ya? Iya. Oke. Manajer siapa? Pelatih. Arthur Irawan. Enggak, manajer aku Anto Hood aja. Jadi Meli Guslau Anto Hood. Kan dia yang ngiringin kupu-kupu jangan pergi. Enggak, aku manajer berarti harus yang bijak, Mat. Iya. Orang utan. Iya, simbol kebijakan. Simbol kebijakan ya. Oke, siapa kapten di antara mereka yang layak? Antara semua. Memimpin tim ini. Kalau sebut ya kapten kupukul dia semua. Dia yang paling muda mati di situ. Enggak. Kalau semut aku bingung, dia kan kakinya berapa sih semut? Gak tahu, pernah lihat aku. 4 ya. Emang semut 4 banyak. 4 banyak, anjing aja. Anjing Oke. kaptennya. Oke, dan inilah dia ultimate team dari luar biasa. Tapi harus ada lawannya dong sekarang Mamat. Tidak ada waktu. Tumbuhan Mat. Ayo tumbuhan. Nah, ini untuk bintang tamu doang, tolong ya. Tapi baru pertama kayaknya sekuat binatang ya. Parah kamu Mat. Bagus loh, ada insight lain. Orang mau melihara apa? Lihat ultimate timnya Bang Benny deh. Ya. Masalahnya kamu ngatain aku binatang aman. Kalau aku balas kan bahaya. Enggak apa-apa bilang aja. Coba. Lah, kelihatan dari sana. Tetap kelihatan dari sini. Kita juga sudah mengundang Sobat Sporty untuk bertanya kepada Bang Benny. Ada dari Bule 37. Kalau jadi pemain bola posisinya apa Bang Ben? Orang ini gak bisa main bola sih. Pernah main berapa kali bro. Striker aku. Orang kasih bola-bola enak gak bisa ngegolin. Mending Rispo balik badan aja gol. Kamu gak bisa main bola kan? Apaan? Kan kita pernah main bareng. Iya kamu gak bisa. Enggak jujur kamu gak bisa. Abdur sama Ari lumayan lah. Abdur yang keren. Astagfirullah Bang. Waktu kita main sama Panji. Yang di UNY. Kamu biasa aja Mat. Saya yang asis terbanyak loh satu tim itu. Enggak masuk. Astagfirullah waktu main futsal. Aku ngasih Skanda berapa kali. Yang ngegolin. Bola-bola gini nih. Iya. Di Komika yang jago siapa sih main bola? Abdur itu kan bisa main bola. Bisa. Abdur itu gerasa gerusuk masuk gitu. Dia kan pernah cerita di sini. Makanya dia cerita, kok di sini dia dianggap bagus, orang di NTT dia cadangan. Iya, makanya di NTT emang karena pemain dia kan. Abdur bagus. Ya Allah, Ari sama Abdur itu gak bisa. Ari enggak. Iya, sama Abdur itu gak bisa juga. Primawan bagus. Primawan sama Api bagus. Oh iya. Panji itu sebenarnya striker oke sih. Panji staminanya gila loh. Gila. Aku sampai udah ganti berapa kali Bang Panji masih aja dalam. Di lapangan UNJ yang sering dipakai timnas, dia main 90 menit full. Iya, kita pindah tim kan. Kita sampai ganti. Iya. Ali cuma lari ke depan ganti. Cuma gitu doang. Aku pernah dapat bola terobosan tuh dari Panji, aku tiba-tiba badannya miring gini aku. Gak kuat, langsung capek. Iya. Darah rendah. Apakah Mas Benny dari pernah ganteng tapi dulu XL baru? Apakah Mas Benny pernah disangka Batistuta? Pernah gak? Gak pernah, tapi katanya di Argentina Batistuta pernah disangka aku katanya. Mas Benny ya gitu. Di Buenos Aires aku ingat waktu itu dia curhat gitu. Mas Benny ya gitu. Terus ya
Emang ada mirip ya sama Batistuta ya? Wih, pas gondrong ya Mat, nanti kasih fotonya nanti. Ada fotonya di sini ya nanti ya. Pas gondrong Batistuta. Mat support yuk. Jangan diem aja Mat. Ada dari Wandi Yurdiansah 22. Ben, Komika yang mesum siapa? WK. Pertanyaannya kenapa enggak? Ini dari Twitter nih. Komika yang mesum siapa? Mamat. Ya Allah. Mamat. Kapan Anda pernah dapat kasus tapi kenapa ya Mamat tuh sering kayak Mamat pemabuk. Selama gue kenal Mamat, gue gak pernah lihat Mamat minum. Ya gitu fitnah aja. Anda sama Mamat sebagai apa? Rekan kerja. Iya. Jaga image. Tidak dong. Ini disebarin kan. Di sini itu semua rekan kerja tapi gak pernah jaga image. Orang minum aja di bawah. Disupport sama bos ya kalau minum di sini. Tidak pernah. Saya memang tidak suka minuman mesum. kan. Kamu kalau ya minuman gak tau lah. Aku gak pernah mau. Mesum kamu kan sering DM aku. Ben foto telanjangmu dong. Sering. Ku kasih sekali kamu minta. Komika yang suka mesum. Siapa? Semuanya. Pertanyaannya gini semua. Pang not diet. Ceritakan kebusukan Mama di Jogja. Jarang ya minum. Anda gak pernah lihat saya minum. Jarang. Tidak pernah memang saya minum. Paling cuma ngata-ngatain ya. Tapi apa ya Mama di Jogja? Ya pernah. Pernah bawa bendera ini kan negara lain. Ini suka wancing karena sana emang. Emang brengsek. Kan negara lain ya. Iya, Negara lain ya. Brazil. Yang sah. Negara yang udah sah ya. Iya. Oh iya. Bendera Singapura pernah. Singapura. Apa lagi? Bendera Vietnam ada bintangnya banyak. Iya kan? Ya kan? Vietnam kan ada bintangnya. Oh iya. Ya. Apa lagi? Australia. Ada bintang Australia? Iya, tapi kamu sobek bagian bintangnya doang. Iya. Iya kan? Gak tahu. Oke. Tanya dari sabar Tarif jadi dukun bola Tarkam berapa bang? Tergantung. Emang Anda gitu? Enggak. Kok ini dia tanya dukun bola? Enggak tahu nih kenapa Dapat info dari mana nih? mana profil picture-nya Nasar lagi. Iya kan? Bantar aja. Dukun berapa? Enggak tahu aku Mat. Tahu. Gak pernah di Kulon Progo ada gitu-gitu? Nggak pernah. Orang sepak bola nggak diperhatiin di sana. Sama pemerintah Kulon Progo. Gak pernah, gak ada stadion sendiri ya? Ada, namanya Cangkring. Ada. Lapangan apa stadion? Apa? Lapangan apa stadion? Stadion. Cuman tempat duduknya cuman yang bagian misal timur doang kayak gitu, sekelilingnya tembok gitu loh, tembok tinggi. Ya kan ini juga apa namanya apa stadion yang dulu dipakai PSM? Mandala Krida. Mandala Krida juga kan gitu. Enggak, itu kan tempat duduknya semua sekeliling. Iya dong. Ini cuman satu bagian doang yang yang di sebelah-sebelahnya itu nggak ada. Iya, yang cuman di belakang bukan trap-trap juga, bukan. Iya. Pakai semen gitu jadi. Masih pakai semen di belakang ini loh bangku pemain cadangan. Iya. Gitu tapi lebih sering dipakai dibanding main bola lebih sering dipakai untuk makan kambing di sana. Kenapa? Sumpah. Kok makan kambing? Karena rumputnya panjang-panjang kan. Oh, kambing yang makan. Kambing makan. Kupikir orang buat kuliner makan kambing. Enggak, sering bawa kambing di sana memang. Rumputnya berarti bersih dong. Kan rumputnya dimakan terus jadi pendek terus. Iya, tapi kan kambing binatang ya. Anda kenapa tadi tidak pilih kambing? Ada dendam ya? Enggak. Gak suka kelatak ya pasti. Kelatak, kambing lebih enak dimakan. Lebih enak dimakan. Iya, bukan jadi ini pemain ya. Tapi ini bagus ya, nanti ada ada protes bahwa penyiksaan binatang dijadikan lain. Emang kita setting di situ. Anjing kan hewan peliharaan, kenapa Anda suruh main bola? Iya, tadi dia bilang buat lari-lari. Ya, oke. Tapi kita juga ada ini Bang Mamat kan ada nih FUT Zulkifli Syukur. Jadi semua yang hadir di sini pasti kita kasih dan juga oleh-oleh itu dan Riors tapi sudah dipakai oleh Bang Benny. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Riors yang udah kasih. Kenapa dicium? Riors, bro, aku dari kecil Riors banget, bro. Lumayan banget. Lahir dibungkusnya pakai Riors. Langsung ini anaknya hampir mau dikasih nama Riors kan. Gitu. Masih kurang sih, Bang. Masih kurang. Iya, tambah lagi. Tapi emang keren, bro, Riors, bro. Ini logonya kan badak kan. Iya enggak sih? Badak kan? Enggak. Badak tidak ada. Badak itu filosofinya badak. Ini. Iya badak itu. Filosofi badak. Kan logonya badak kuat gitu loh. Ini kuat. Emang iya kuat bro. Bukan. Saya seumur-umur pakai Riors jadi gak pernah dibilang ini badak deh. Kita juga mau punya oleh-oleh FUT buat Bang Ben. Dan silakan ditandatangan Bang Ben. Penasaran nih. Silakan. Jadi
Coba kameranya mana nih? Kamera ini ya. Ini ya. Nah, itu kan ada itunya, itu Bang, apa namanya? Itu apa? Skill-skillnya di situ tuh. Kayak gitu tuh. Iya. Silakan diisi sendiri. Iya, maksudnya kan ini ya, Mat. Aku kan emang jarang main FIFA gitu ya. Kan tapi tahu gitu loh, Mat, kan udah diisi sendiri. Isi sendiri aja. Isi sendiri. Nggak diisiin. Loh spesial loh. Jarang-jarang kita suruh isi sendiri. Artinya bukan dari segitu. Kayak itu tuh. Umpan crossing Zulfikri Syukur kita cuma kasih 89. Silakan. Aku bebas. Taruh aja. Dan langsung di approve ya. Langsung. Satu skill aja boleh. Ini di mana, di atas ya? Terserah. Oke. Di situ aja di bawah, jangan masuk kamera di sana. Di sebelah sana. Apa? Ini aja, maksudnya jangan masuk kamera. Ya ini kan di sini nggak kelihatan. Nanti baru balik surprise gitu. Iya, ini kan di sini nggak kelihatan. Baru kita bacain. Oke, saya Muhammad Al-Katiri pamit. Saya Nurul pamit. Ini. Benedictivity, terima kasih. Oke, bye-bye. Ini.